Libya Channel 1784. Dewa Naga Kehancuran. Pertahanan terakhir benua Sein. Daratan Utara. Apa katamu? Lin Si berteriak sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Guan Yu. Ia tidak menyangka bahwa gerbang teleportasi yang ada di daratan selatan telah hancur sehingga siapapun dari daratan utara ataupun tempat lainnya, tidak bisa pergi ke sana. Nenek. Huan Kai langsung gugup ketika mendengar berita dari Guan Yu. Bahkan untuk Gu Yin saat ini tidak tahu harus berkata apa. Selain dari Lin Ming, sepupunya juga berada di daratan selatan. Bahkan untuk Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian tidak tahu harus berkata apa saat ini. Sebelum Lin Si berteriak karena marah, seseorang datang tiba-tiba melapor ke ruangan tempat mereka melakukan rapat. Celaka. Daratan timur telah runtuh. Dan saat ini para iblis sedang bergerak ke daratan utara. Salah satu tetua dari klan Lin berteriak keras saat memasuki ruangan tersebut. Semua yang ada di sana langsung berdiri di tempat. Kabar tentang kepergian Changlan dan Li Hao sudah membuat mereka pusing, dan berita tentang hancurnya gerbang teleportasi semakin membuat mereka muram. Dan di saat seperti ini, para iblis yang semula bertaring di daratan timur, bergerak ke arah daratan utara. Bagaimana dengan para pangeran iblis? Su Feng yang sudah cukup pulih dari luka-lukanya, bertanya dengan nada muram. Ia tentu tidak akan melupakan bahwa leluhur tua klan Zhu, Yao Chen dan semua generasi tua mengorbankan nyawa hanya untuk membiarkan mereka pergi. Tidak ada dari mereka yang jatuh. Dari pesan yang kami terima saat pertarungan itu, para pangeran iblis tampaknya menghindari pertarungan secara langsung dengan seseorang yang kuat dan ini kemungkinan karena kejatuhan 3 pangeran iblis. Ucap tetua klan Lin muram. Berapa lama mereka tiba? Tanya Lin Si dengan wajah pucat. Dari kecepatan pergerakan mereka, pasukan iblis akan tiba dalam waktu kurang dari 8 jam. Saat mendengar kata-kata tetua klan Lin, wajah semua yang ada di sana semakin muram. Qin Zu, Xiao Yu, kalian berdua urus semua yang terluka. Aku akan pergi ke medan perang. Ucap Lin Si saat ia perlahan berjalan ke arah luar. Nenek. Tapi Lan Qinzu yang sangat menghormati Lin Si karena membesarkan Jie Yan, tentu tidak ingin melihatnya mati di medan perang. Ia tahu kakaknya pasti akan sedih. Saat ini kondisi Lin Ming tidak diketahui dan Lin Si ingin berperang. Senior, tolong pertimbangkan kembali. Saat ini hanya Anda yang mampu membuat pasukan pulih lebih cepat. Mu Xuanyin langsung mencoba membujuk Lin Si. Kehilangan Lin Si sama artinya kehilangan nyawa kedua bagi para pasukan. Tentu Mu Xuanyin akan mencoba menghentikan Lin Si. Ia bahkan menatap ke arah Gu Yin dan Huan Kai agar mencoba membantunya menahan Lin Si. Namun, tanpa diduga-duga, Huan Kai dan Gu Yin sama sekali tidak menghentikan Lin Si. Malahan keduanya mengikuti dari belakang dengan wajah dingin, tanpa bertanya pun, siapapun pasti akan tahu bahwa keduanya juga ingin berperang kali ini. Xiao Yu dan Lan Qinzu mengepalkan tangan mereka lalu berjalan perlahan juga setelah memberi perintah ke seseorang lain yang memiliki kemampuan medis cukup tinggi untuk bertanggung jawab. Kali ini mereka juga akan ikut memasuki medan perang. Bahkan Zhu Feng, Yao Shen, Yao Ran yang sudah pulih lebih dari 80% keluar dari ruangan tanpa bertanya karena mereka tentu ingin membalas dendam. Melihat itu, Mu Xuanyin hanya tersenyum pahit.
Ia melihat ke arah musuhan Xian lalu memberi isyarat untuk mengelola para tenaga medis lalu berjalan keluar dari ruangan bersama dengan setengah tetua naga yang tersisa dan semua tetua lainnya yang ada di sana. Lin Si memimpin mereka semua ke arah tertentu dan itu adalah arah tempat para iblis akan datang. Tidak sampai 5 menit kemudian, mereka semua tiba di tempat tersebut. Di tempat itu, terlihat Guan Yu yang telah berpindah tugas karena tahu bahwa tidak perlu lagi menjaga gerbang teleportasi. Ia sedang memimpin pasukan bersama dengan Lin Huang. Menatap semua pasukan, Lin Si semakin muram karena jumlah keseluruhan pasukan hanya tersisa sekitar 20% dari keseluruhan pasukan asli. Tampaknya ini akan menjadi pertarungan terakhir kita. Gumam Guan Yu menatap ke arah kejauhan, memperhatikan kabut tebal, ia seolah-olah telah melihat bahwa para iblis akan menerobos kabut tersebut. Kita pasti akan bertahan, kita hanya perlu mendorong mundur para iblis, menunda waktu selama mungkin. Jangan lupa bahwa hanya di sini terdapat pembunuh iblis dalam jumlah yang cukup besar, mencapai angka ratusan. Ucap Lin Si saat ia tiba di sebelah Guan Yu. Huan Kai dan Gu Yin yang merupakan pemilik keahlian seperti itu menjadi kekuatan tempur tertinggi. Keduanya memiliki kekuatan untuk menekan para iblis. Bisa dikatakan, jika keduanya bergandengan tangan, maka mereka bisa melawan satu pangeran iblis secara setara. Selain dari itu, Huan Kai telah mengumpulkan pasukan bayangan dalam jumlah yang besar, dan mereka semua adalah kekuatan tempur menyaingi tingkat alam sage tahap ke-9. Semua mata tertuju pada Gu Yin yang merupakan pemimpin dari pembunuh iblis. Kekuatannya diakui yang menjadi salah satu tertinggi saat ini ketika dia telah menembus tingkat alam sage tahap ke-9 beberapa hari yang lalu. Perang memang membuat banyak kultivator tumbuh pesat. Perkataan Lin Si membuat para kultivator mendapatkan kembali semangat juangnya. Sebelum ada yang berbicara, aura kuat dapat dirasakan oleh semua yang ada di sana. Hal ini membuat mereka menjadi sangat waspada. Bukankah kalian mengatakan kurang dari 8 jam? Waktu bahkan belum sampai 1 jam. Lin Huang berteriak ke arah para pengumpulan informasi. Patriark, kami. Banyak dari kultivator yang bertugas untuk mengumpulkan informasi ingin membantah tetapi kata-kata mereka tersangkut di tenggorokan karena seseorang telah mendekat. Ini artinya kemampuan mereka mengumpulkan informasi sangatlah lemah. Semuanya bersiap-siap. Teriak Didi King. Para pasukan langsung membuat gerakan pertahanan karena musuh telah mendekat. Hanya Lin Si yang menyipitkan matanya untuk beberapa saat lalu tersenyum. Hentikan. Dia bukan musuh. Seseorang yang datang adalah kekuatan tempur tertinggi yang saat ini ada di benua Sein. Kata-kata Lin Si membuat mereka semua terkejut dan mata mereka tidak berkedip untuk melihat siapa sebenarnya seseorang dengan kekuatan tempur tertinggi saat ini di benua Sein. Tidak lama kemudian, satu sosok terlihat menembus kabut. Kecepatannya sangatlah mengerikan. Ketika sosoknya terlihat, semua yang ada di sana terkejut terutama untuk generasi yang lebih tua. Mereka menatap ke arah Lin Si karena pernah melihat bentuk seperti itu di masa lalu. Wush! Kabut tampak terbelah dan ketika sosok tersebut berhenti di jarak hampir 20 meter, ia menatap ke arah semua pasukan. Sosok tersebut tidak lain adalah Xiao Chen. Ia langsung bergegas ke daratan utara setelah mendapatkan pesan dari Lin Ming bahwa gerbang teleportasi telah dipindahkan ke tempat tersebut. Tampaknya aku tidak datang terlambat. Lin Si, kau tampak sangat berantakan saat ini.
Aku berharap lebih pada kemampuanmu, bukan untuk mengembangkan kemampuan medis. Ucap Xiao Chen dengan nada sedikit dingin menatap ke arah putrinya. Jaga bicaramu orang tua. Apakah kau ingin orang pertama yang aku bereskan selain dari iblis adalah kau? Garis-garis hitam terlihat di dahi Lin Si saat melihat wajah Xiao Chen yang tampak sedikit menghinanya. Siapa dia? Orang tua. Dia terlihat sangat muda. Huan Kai sedikit tercengang menatap ke arah Xiao Chen lalu ke arah Lin Si. Dari perbincangan keduanya, sangat terlihat bahwa Xiao Chen dan Lin Si memiliki hubungan yang sedikit aneh. Leluhur. Lin Huang, Zhu Feng dan Yao Shen langsung membungkuk ke arah Xiao Chen. Sebagai patriark, ketika ketiganya dinobatkan menjadi patriark, tentu mereka akan datang ke tempat Xiao Chen disegel sebelumnya. Kata-kata dan sikap para patriark klan kuno membuat semua yang ada di sana tercengang karena tidak menyangka pria yang tampak sangat muda tersebut disebut sebagai leluhur. Sementara untuk Lin Si, ia menghela nafas lega. Karena, dengan hadirnya ayahnya, maka para pangeran iblis tidak akan bisa berbuat sesukanya dengan menyerang daratan utara. Tatapan Xiao Chen tertuju ke arah kerumunan dan tidak menemukan keberadaan Lin Ming dan Gu Yuena yang membuat matanya menyusut sedikit. Di mana Lin Ming dan wanita laut itu? Tanya Xiao Chen menatap ke arah Lin Si. Lin Si terdiam. Ia tentu tahu siapa maksud ayahnya dengan sebutan wanita laut karena Gu Yuena memang dijuluki sebagai Dewi Laut saat ini karena memiliki kemampuan mengendalikan para binatang roh laut. Tetapi wajahnya langsung masam ketika memikirkan tentang gerbang teleportasi di daratan selatan tidak lagi terhubung dengan gerbang teleportasi di daratan utara. Menatap penampilan menyedihkan Lin Si, Xiao Chen hanya bisa menghela nafas panjang karena ia langsung membuat spekulasi bahwa Lin Ming dan Gu Yuena pasti tertahan di daratan selatan hanya untuk mengirim gerbang teleportasi ke daratan utara. Episode sebelumnya. Pertarungan putus asa. Episode berikutnya. Pertahanan terakhir benua Sein, 2. Daratan utara. Kedatangan Xiao Chen membuat semangat para kultivator benua Sein naik sekali lagi karena identitas Xiao Chen yang terlalu luar biasa. Tidak akan ada yang menyangka bahwa leluhur tua klan Xiao yang merupakan patriark generasi kedua akan masih hidup sampai saat ini. Semua yang ada di sana telah mengetahui bahwa patriark setiap klan kuno saat ini telah mencapai generasi ratusan. Untuk setiap generasi, mereka akan bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Bisa dipastikan bahwa umur Xiao Chen seperti sudah tak terhitung lagi jika dilihat oleh para kultivator fana. Aku tidak menyangka ayahnya nenek akan masih ada. Harus diketahui bahwa nenek adalah leluhur tua klan Lin. Huan Kai yang sedang berkumpul dengan Gu Yin, Xiao Yu dan Lan Qinzu, berkata dengan nada hampir tidak percaya. Aku juga hampir tidak percaya setelah mendengar dia adalah patriark generasi kedua klan Xiao. Gu Yin mengangguk setuju. Kekuatannya pastilah sangat kuat. Dengan dia berada di sini, para iblis pasti bisa didorong mundur. Xiao Yu menambahkan. Keempatnya berdiskusi banyak hal. Untuk Gu Yin, ia juga paling banyak berbicara saat ini karena telah mendengar dari Xiao Chen bahwa suaminya sedang berlatih untuk dapat melawan para musuh. Memang benar bahwa akan sangat aneh karena Jie Yan berlatih di saat-saat genting seperti ini. Tetapi, ini adalah usul yang diberikan Xiao Chen karena tahu bahwa hanya untuk dirinya dan sisa pasukan,
tidak mungkin menang melawan 4 pangeran iblis yang tersisa karena Xiao Chen sudah pernah melihat seperti apa cara Biluo bertarung. Jika pangeran iblis lainnya memiliki skill yang sama, maka akibatnya akan sangat tidak bisa diperkirakan. Selain dari itu, Xiao Chen masih ingat kata-kata dari Biluo bahwa dia tidak tahu betapa mengerikannya Jingu. Untuk Xiao Chen, ia pernah melihat di masa lalu pertarungan antara seseorang dari klan Lin melawan Jingu ketika ia masih sangat muda. Saat itu patriark klan Lin zaman kuno bertarung habis-habisan melawan Jingu. Harus ia akui bahwa Jingu sangat kuat saat itu. Tetapi saat ini kekuatannya sudah melebihi mereka semua dan itu tentu membuat Xiao Chen penasaran apa sebenarnya kartu truf Jingu sehingga Biluo yang bisa dikatakan perkasa harus mengakui bahwa Jingu sangat mengerikan. Ayah, apakah menurutmu kita bisa menang? Tanya Lin Si yang berdiri di sebelah Xiao Chen menatap ke arah kejauhan. Sudah lebih dari 6 jam waktu berlalu dan tidak lama lagi para iblis akan tiba di dataran utara. Dengan pasukan kita saat ini, mustahil untuk menang. Walaupun kita semua mati, itu tetap membuat pasukan gabungan iblis dan kultivator alam abadi hanya berkurang setengahnya. Alasan aku ingin mengulur waktu, ini tentu dikarenakan cucumu. Ucap Xiao Chen dengan tangan terlipat sambil menatap ke arah yang sama dengan yang ditatap oleh Lin Si. Yaner, apakah mungkin mencapai terobosan di tempat itu dalam waktu singkat? Tanya Lin Si. Ia tentu sangat percaya bahwa suatu hari nanti cucunya itu akan mencapai ketinggian yang sangat mengerikan. Tetapi waktu saat ini sangat terbatas. Jika dia hanya menerobos seperti biasa, aku yakin kekuatannya paling banyak setara denganku. Tetapi tempat yang dia masuki berbeda. Selain dari itu, Xiao Chen menghentikan kata-katanya saat memikirkan kembali tentang Xiao Zia. Selain dari itu, ia juga memikirkan tentang Xia Yuer. Ada sesuatu yang menurutnya memikirkan bahwa level Xia Yuer setara dengan Xiao Zia. Xiao Chen tidak pernah bertemu dengan pendahulu Xia Yuer di masa lalu sehingga ia tidak bisa menebak siapa Xia Yuer. Yang ia ketahui, Xia Yuer adalah roh peri unik yang memiliki tubuh sangat kecil. Setahunya, roh peri akan menjadi dewasa ketika mencapai tingkat kultivasi alam langit. Tetapi Xia Yuer telah mencapai alam sage tetapi tubuhnya tidak berubah sama sekali yang artinya garis darahnya terlalu kuat sehingga pertumbuhannya sangat lambat. Untuk Xiao Zia, Xiao Chen pernah membaca sesuatu tentangnya bahkan ia pernah melihat gambarnya. Ia tahu dengan pasti bahwa Xiao Zia di masa itu berperang dengan klan kuno ketika berada di alam abadi lalu akhirnya dijatuhkan oleh kaisar manusia generasi kedua. Tetapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Xiao Chen. Kenapa 4 klan kuno di masa itu, masa di mana mereka sangat berkuasa tiba-tiba pindah ke benua Sein? Tempat terpencil yang bahkan siapapun yang masuk ke sana tidak bisa menerobos belenggu ke tingkat abadi. Dia akan berhasil di sana karena warisan di tempat itu terkait erat dengannya yang merupakan keturunan pembawa garis darah naga hitam kehancuran. Aku saat ini sangat penasaran bagaimana bisa anak itu tiba-tiba dirawat olehmu. Harus diketahui bahwa kita sebenarnya bisa dihitung sebagai pelayannya karena 4 klan kuno tunduk pada orang tuanya. Ujar Xiao Chen. Ayah, apakah kau tahu siapa orang tua Yaner? Tanya Lin Si dengan nada sedikit ragu-ragu. Ia tentu telah menebak-nebak siapa dia karena garis darah Jie Yan. Selain dari itu, Jie Yan juga mampu membawa tombak pembunuh naga bersamanya seolah-olah itu bagian dari dirinya.
Kau menebak dengan benar walaupun aku penasaran bagaimana bisa dia mencapai benua Sein bersama dengan kedua adiknya. Balas Xiao Chen. Keduanya tetap diam dalam waktu lama setelah membalas hal itu. Tidak lebih dari 1 jam kemudian, Xiao Chen dan Lin Si memasang wajah serius karena telah merasakan sejumlah aura yang mendekat. Semuanya. Bersiap-siaplah untuk bertarung. Teriak Lin Si sekuat tenaga. Para kultivator yang ada di sana pun bersiap-siap secara langsung karena tahu bahwa musuh kali ini sangatlah berbahaya. Berbeda dari invasi sebelumnya karena pasukan iblis saat ini dipimpin oleh 4 pangeran iblis secara langsung. Tampaknya sudah waktunya. Gu Yin yang semula duduk, berdiri dan perlahan melayang ke samping Lin Si dan Xiao Chen. Gu Yin merubah raut wajahnya lalu membuat beberapa gerakan lalu menyentuh permukaan air laut. Teknik pembunuh iblis, zaman es. Bush. Dari telapak tangan Gu Yin, sejumlah ki dan konsep serta aura jahat meledak lalu membekukan seluruh lautan. Permukaan es hitam tersebut sangatlah keras, lebih keras daripada baja sekalipun. Xiao Chen melirik ke arah Gu Yin lalu mengangguk kecil karena puas melihat gerakan Gu Yin. Ia tahu tentang teknik tersebut di masa lalu. Untuk para pembunuh iblis, beberapa dari mereka akan terlahir dapat membuat tempat bagi para iblis melemah. Permukaan es hitam di sana bukan hanya untuk pajangan ataupun hanya dibuat untuk tempat berpijak, tetapi itu untuk melemahkan para iblis. Ini bisa disebut sebagai teknik domain es pembunuh iblis. Di kejauhan, Jin Gu bersama dengan 3 pangeran iblis lainnya memimpin pasukan, memasang wajah serius ketika suhu menurun dengan drastis. Jika itu suhu dingin biasa, keempatnya tidak akan terlalu peduli. Tetapi keempatnya sadar bahwa uap dingin yang menyebar mampu melemahkan para iblis ke tingkat tertentu. Untuk para jenderal iblis, mereka mungkin akan kehilangan 10% efektivitas tempur mereka. Untuk bawahan lainnya, itu pasti kehilangan 20% efektivitas tempur. Kerugian seperti itu tentu sangat besar. Bahkan untuk pangeran iblis akan kehilangan hampir 5% daya tempur mereka jika terus terkena udara dingin tersebut. Teknik pembunuh iblis klan es. Aku tidak menyangka bahwa klan Gu masih bisa menghasilkan seseorang sekaliber ini, seperti di masa lalu. Hanya klan Gu yang pernah menghasilkan seseorang yang mampu memproduksi es hitam. Bai Yi berkata dengan senyum di wajahnya walaupun nadanya sedikit dingin. Tidak peduli apa. Walaupun ada korps pembunuh iblis di sana, pasukan iblis tidak akan kalah. Pasukan kita telah terjaga selama ratusan ribu tahun, tidak akan bisa dihancurkan hanya dengan beberapa pembunuh iblis. Ucap Jin Gu. 2 pangeran iblis lainnya setuju dengan perkataan Jin Gu. Sekuat apapun pembunuh iblis tersebut, jika mereka bukan reinkarnasi sang iblis ataupun penerus iblis yang dianggap sebagai dewa iblis, tidak mungkin bagi mereka dapat menandingi pangeran iblis dalam pertarungan 1 lawan 1. Walaupun mungkin mereka mampu, akhirnya pangeran iblislah yang akan menang. Sama seperti sebelumnya, target kita adalah membereskan mereka semua. Kita tidak perlu terburu-buru karena bawahan dari Wang Li dan Wang Qi sedang mengerjakan pembukaan segel yang menyimpan warisan kaisar manusia selain dari cermin tembaga. Kira tidak bisa membuat pasukan kita terbunuh lebih banyak karena setelah perang usia, lawan kita adalah klan Wang. Ucap Jin Gu dengan nada dingin. Episode sebelumnya. Pertahanan terakhir benua Sein. Episode berikutnya. Perang di Daratan Utara. Daratan Utara.
Keempat pangeran iblis sepakat bahwa mereka tidak bisa menyerang secara langsung. Mereka hanya berniat untuk mengurangi pasukan manusia di benua Sein agar ketika mengambil warisan di pusat benua Sein tidak diganggu. Di saat itu, mereka memperkirakan akan bentrok dengan para kultivator dari alam abadi ketika pembagian dari warisan kaisar manusia. Sementara itu, pasukan yang dipimpin oleh Xiao Chen semuanya memasang wajah muram ketika menatap pasukan iblis dalam jumlah yang sangat besar perlahan terlihat. Pasukan formasi. Lin Si memberi komando dengan nada yang tidak terlalu keras tetapi dapat didengar oleh semua pasukan yang ada di sana. Ribuan kultivator di belakang Xiao Chen dan Lin Si pun langsung membuat gerakan mereka lalu lingkaran formasi tercipta di tempat para pasukan iblis yang akan lewat. Dung! Lingkaran formasi raksasa yang merupakan gabungan dari ribuan kultivator pun tercipta. Formasi gabungan, formasi 4 elemen. Di lingkaran formasi tersebut, lingkaran formasi kecil tercipta di pinggiran lingkaran formasi besar dengan 4 warna yang berbeda. Formasi tingkat atas. Jingu memasang wajah jelek. Ia pun langsung berhenti di tempat lalu ia bersama dengan 3 pangeran iblis lainnya langsung membuat gerakan mereka juga. Formasi iblis, kehancuran fana. Jeres. Ki iblis langsung meledak saat lingkaran formasi tercipta dan membentuk duri-duri yang sangat banyak menghancurkan aura penghancur yang terbuat dari 4 elemen. Arregegege. Banyak iblis yang berteriak kesakitan karena formasi yang digunakan oleh 4 pangeran iblis tidak bisa menutupi semua serangan dari formasi 4 elemen yang merupakan serangan formasi gabungan dari ribuan kultivator. Mereka tampaknya sudah bersiap-siap sedari awal. Bai Yi berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Ia pun langsung melepaskan formasi yang ia gunakan lalu menyerang menggunakan staf di tangan kanannya. Ia membuat gerakan menghentakkan staf tersebut di tempat. Dung! Aura berwarna abu-abu meledak ke arah pasukan kultivator benua Sein. Pembusukan. Saat Bai Yi bergumam, aura tersebut tampak membuat apa yang dilewatinya langsung membusuk dengan kecepatan yang sangat tinggi. Xiao Chen yang melihat itu menyipitkan matanya. Ia pun langsung mengayunkan pedang besar di tangan kanannya yang telah dibaluti oleh percikan petir merah kehitaman. Teknik pedang pembunuh abadi bulan darah. Gaya pertama, tebasan abadi. Sraing. Dengan ayunan pedang horizontal, bilah raksasa berwarna merah kehitaman melesat lalu langsung menghantam aura yang tampak mengerikan yang merupakan serangan dari Bai Yi. Serak. Bai Yi memasang wajah serius karena tahu bahwa serangan yang tampak ayunan sederhana tersebut sangatlah kuat dan langsung menghancurkan tekniknya secara paksa. Zep. Jingu yang menatap serangan tidak kunjung berhentil, bergerak dengan kecepatan tinggi lalu mengayunkan senjatanya dari arah belakang ke depan. Seni iblis, tebasan ki iblis. Sraing. Blar. Jingu menghancurkan serangan Xiao Chen secara paksa yang membuat Xiao Chen menatap tajam ke arah Jingu karena ia tahu bahwa kekuatan Jingu memang sangat kuat. Bahkan dirinya butuh waktu berhari-hari untuk menang melawannya. Hanya jika Jingu ceroboh maka ia dapat menang dengan mudah. Namun ia yakin bahwa jika melawan Jingu 1 lawan 1, ia pasti tidak akan kalah. Serang! Teriak Lin Si sekuat tenaga. Di saat itu juga, semua pasukan yang ada di belakangnya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untuk Guyin, ia membungkuk sedikit lalu aura berwarna biru bercampur hitam meledak dari tubuhnya. Teknik pembunuh iblis, badai salju.
Wush! Di depan semua kultivator yang menyerang, bintik-bintik salju berwarna hitam melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Oh! Wanita ini adalah pembunuh iblis dari klan Gu. Ucap Pangeran Iblis bernama Chu Huanxian. Ia bisa dikatakan sebagai Pangeran Iblis yang memiliki kekuatan setara dengan Biluo walaupun ia dipandang lebih rendah dalam jajaran Pangeran Iblis. Api Iblis. Chu Huanxian mengangkat telapak tangannya sedikit ke arah atas lalu lautan api meledak dalam sekejap yang membuat badai salju dan api langsung bertabrakan. Saat serangan keduanya bubar, dua pasukan langsung bentrok dalam sekejap. Untuk Xiao Chen ia muncul tepat di depan Jin Gu. Sementara Lin Si muncul tepat di depan Chu Huanxian, ia bergandengan tangan Guan Yu. Sementara itu, Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian melawan Pangeran Iblis bernama Wen Si. Untuk para tetua klan naga yang hanya tersisa 6, langsung muncul tepat di hadapan Bai Yi. Sedangkan untuk para jenderal iblis lainnya, mereka langsung bertemu dengan banyak kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 yang sangat lemah di kubu kultivator benua Sein. Sedangkan Xiao Yu dan Lan Qinzu, keduanya juga bentrok dengan jenderal iblis yang cukup kuat. Hanya dua yang belum bergerak di pasukan benua Sein. Keduanya tidak lain adalah Huan Kai dan Gu Yin. Kakak, peran kita saat ini adalah serangan dukungan. Jangan terlibat secara langsung. Ucap Gu Yin saat ia membuka gerbang Qi lalu seekor Phoenix S perlahan keluar. Phoenix S itu tidak lain adalah Qintan. Ya. Huan Kai mengangguk kecil lalu langsung perlahan turun ke permukaan es. Ia memperhatikan semua pertempuran yang tidak jauh darinya. Ia menunggu untuk beberapa saat lalu langsung mengangkat telapak tangannya sedikit. Bayangan yang ada di kakinya tampak menggeliat lalu menyebar ke semua medan perang. 4 pangeran iblis yang tampak menunda-nunda sampai pasukan kultivator benua Sein habis, langsung memasang wajah jelek karena pernah merasakan sekilas dan bahkan mengetahui dengan jelas bentuk tersebut. Kekuatan Dewa Kematian Xiu. Batin 4 pangeran iblis saat menatap ke arah Huan Kai yang berada di kejauhan. Hati-hati! Teriak Wen Si sekeras mungkin tetapi tampaknya terlambat karena lebih dari 100 bayangan keluar dari bayangan lalu mengayunkan senjata mereka masing-masing ke arah iblis yang sedang bertempur. Jelep, jelep, jelep. Banyak iblis yang tewas saat Huan Kai menyerang secara mendadak. Walaupun jumlahnya tidak cukup banyak, itu sudah sangat bagus karena mengurangi tekanan untuk para kultivator dari benua Sein. Sedangkan untuk Gu Yin, ia pun melompat ke atas Qintan lalu tentang ke udara. Keduanya membuat teknik masing-masing dan menyerang secara bersamaan. Teknik pembunuh iblis, jarum pembunuh. Qintan mengepakkan sayapnya lalu banyak bulu-bulu yang tampak sangat tajam menerjang ke arah para iblis. Selain dari itu, Gu Yin telah melapisi ki pembunuh iblis di serangan tersebut. Dan juga, akurasi menyerang Qintan sangat luar biasa karena itu tidak mengenai para kultivator dari benua Sein dan hanya mengenai para iblis. Arreggggh. Teriakan para iblis terdengar kembali karena serangan dari pembunuh iblis memang sangat menyakitkan, itu memberi para iblis luka yang lebih parah sebesar 30%, bisa dipastikan bahwa pembunuh iblis memang layak untuk gelarnya. Pertarungan pun terus berlanjut. Kali ini, kemungkinan para iblis akan menderita kerugian besar walaupun sudah dipastikan bahwa pasukan benua Sein hanya akan tertinggal sedikit saat perang usai karena para iblis pasti akan mundur ketika waktunya tiba. Daratan Barat.
Jie Yan saat ini telah masuk ke dalam istana yang tampak kumuh di luar tetapi sangat berbeda di dalamnya. Tempat apa ini? Batin Jie Yan saat terus berjalan ke arah ujung istana tersebut. Istana tersebut memang sangat besar, walaupun di dalamnya terlihat bagus, tidak ada apa-apa di dalam sana. Namun, ketika Jie Yan memasuki aula utama, tempat berubah drastis. Semua yang ada di sana hanyalah hamparan kabut putih. Sebelum itu pun, ketika ia berjalan, ada sesuatu yang tampak tembus pandang yang ia lewati seolah-olah adanya penghalang khusus tetapi itu tidak menghalanginya sama sekali. Akhirnya kau tiba juga di tempat ini. Suara kuno memasuki telinga Jie Yan yang membuatnya sedikit waspada. Ia mencoba melacak semua yang ada di sana tetapi tidak menemukan apa-apa atau anomali apapun. Siapa? Jie Yan mengeluarkan tombak pembunuh naga bersiap-siap untuk bertarung jika ada musuh. Kabut putih yang berada di tempat tersebut tampak berkumpul sedikit lalu memadat membentuk sosok seseorang yang membuat Jie Yan langsung melompat mundur. Tidak lama kemudian, kabut yang dipadatkan itu membentuk sosok seseorang pria yang terlihat bertelanjang dada dengan tato sisik naga di banyak permukaan tubuhnya, menggunakan celana berwarna hitam. Sosok tersebut adalah pemuda dengan rambut hitam panjang, mata hitam dengan pupil vertikal berwarna emas. Jie Yan menyipitkan matanya karena tidak ada aura apapun dari sosok pria tersebut yang artinya sosok tersebut seperti sebuah proyeksi. Tetapi, yang membuatnya heran, tidak ada fluktuasi ki ataupun konsep sama sekali. "Siapa kau?" tanya Jie Yan dengan nada waspada. Pria muda tersebut tersenyum kecil lalu mengibaskan lengannya sedikit. Di saat itu juga, sebuah kursi muncul lalu ia duduk perlahan. Ia menatap Jie Yan dari atas ke bawah lalu berbicara, "Tidak buruk, kau memang keturunan mereka berdua." "Dan siapa aku?" Pria tersebut tersenyum kecil kembali lalu melanjutkan, "Kau bisa memanggilku Patriark pertama klan naga di alam para dewa zaman kuno, Dewa Naga Kehancuran, Xiao Bai." Episode sebelumnya. Pertahanan terakhir benua Sein, 2. Episode berikut. Tingkat alam Sage tahap ke-9. Daratan Barat. Jie Yan terdiam karena ada seseorang yang tidak dikenal memanggil dirinya sebagai Dewa Naga Kehancuran. Semisal dirinya bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan ia menyebut dirinya sebagai Raja Naga, berapa orang yang akan percaya? Jadi saat ini, Jie Yan tentu tidak akan langsung percaya begitu saja walaupun ada fitur naga pada Xiao Bai, yaitu matanya yang merupakan mata naga. Walaupun begitu, ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Jie Yan. Dan itu tentu saja Xiao Bai menurutnya cukup familiar tetapi ia tidak ingat kapan ia bertemu dengannya. "Tampaknya kau ragu dengan identitasku. Tidak masalah sama sekali. Kau pasti ingat dengan dua wanita yang datang padamu ketika kau pertama kali dilahirkan bukan? Aku akan memberitahumu, salah satunya adalah ibumu yang saat ini dikenal sebagai permaisuri surgawi. Dan satu lagi adalah pelayan kepercayaannya, Dewi Phoenix Kegelapan. Selain dari itu, akulah yang menjaga kehidupanmu saat itu agar kau tidak tewas karena terlalu lemah," ujar Xiao Bai. Mulut Jie Yan terbuka dan tertutup beberapa kali karena tidak tahu bagaimana cara membalas apa yang dikatakan oleh Xiao Bai. Ia tentu tahu bahwa salah satu dari kedua wanita itu adalah ibunya. Ini adalah ingatan samar yang ia miliki ketika masih sangat kecil. Dan tentang pelayan yang dikatakan oleh Xiao Bai,
ia langsung merujuk pada seseorang yang muncul di dalam pikirannya dan memanggilnya Tuan Muda. Saat ini, semuanya sudah masuk akal bagi Jie Yan, tetapi tidak tahu bagaimana membalas tentang kata-kata Xiao Bai yang mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang menjaganya agar tetap hidup di masa lalu. "Bisakah kau memberi tahu siapa ayahku?" tanya Jie Yan setelah diam cukup lama. "Dia." Xiao Bai tampak meringkukkan bibirnya. Ada rasa kesal terlihat di wajahnya, tetapi itu langsung lenyap namun masih diperhatikan oleh Jie Yan. "Ayahmu adalah seseorang yang tidak bertanggung jawab. Mengabaikan keluarganya dalam waktu yang sangat lama hanya untuk mengejar ibumu. Bisa dikatakan, ibumu adalah teman baikku, atau lebih tepatnya akulah satu-satunya temannya ketika ibumu baru melahirkanmu," ujar Xiao Bai. Jie Yan merasa canggung karena komentar Xiao Bai tentang ayahnya sangatlah rendah dan tidak bisa diandalkan. Memikirkan kembali tentang dirinya, kedua adiknya serta Xia Yuxuan, ia merasa itu masuk akal. Walaupun begitu, dia adalah orang terkuat yang pernah ada, melampaui kekuatan para dewa manapun, diakui sebagai kaisar manusia dan menjadi kaisar surgawi di alam surgawi, atau lebih tepatnya alam para dewa. Tanggung jawab yang dipegangnya sangatlah besar, jadi kau harus memaklumi sikapnya yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya karena dia merupakan anak takdir yang mengemban nasib semua makhluk selama ratusan juta tahun atau bahkan miliaran tahun. Ketika waktunya tiba, kau pasti akan menyadari betapa dia menderita karena siklus reinkarnasi, harus berada di depan ketika medan perang terus bermunculan. Tetapi dia akhirnya berhasil mencapai puncak dan disebut sebagai Kaisar Surgawi, ujar Xiao Bai. Jie Yan semakin terdiam karena semula sangat terlihat bahwa Xiao Bai tampak sangat menghina ayahnya lalu memujinya kemudian. "Ren Jie, dia telah meramalkan dengan pasti apa yang akan terjadi di benua Sein. Untuk seseorang sepertinya, meramal dunia fana memang cukup sulit, tetapi dia bisa meramal dengan kepastian 80%. Hanya sampai di satu tempat lagi dia akan membantumu. Dia meminta bantuan kepadaku agar aku membantumu melepaskan kekuatan sejati darah naga hitam kehancuran. Tetapi kau harus mengetahui satu fakta. Garis darah kita sama walaupun arah pengembangannya yang berbeda. Kalian disebut sebagai naga hitam kehancuran dan aku disebut sebagai Kirin. Hanya satu yang akan memperlihatkan ciri khas kita yang sama, yaitu kekuatan kehancuran," ucap Xiao Bai. Jie Yan terkejut ketika mendengar itu. Ia langsung memikirkan apa yang dimaksud dengan Xiao Bai lah yang memiliki kemampuan membuatnya tetap hidup, itu karena kekuatan darah Kirin. Ini juga menjelaskan satu hal mengapa tampaknya garis darah naga hitam kehancuran miliknya sering tidak stabil, tidak seperti Xiao Yu, Lan Qingzu dan Xia Yuxuan. Tampaknya kau paham sampai di sini walaupun aku tidak harus menjelaskan semuanya. Hanya ini batas yang bisa aku beritahu tentang informasi keluargamu karena itu bukan tugasku untuk memberitahunya. Untuk membantumu saja atas permintaan ayah dan ibumu, aku harus menghabiskan banyak energi agar bisa mempertahankan wujud ini," ucap Xiao Bai acuh tak acuh. Wajah Jie Yan tampak sedikit malu karena ia merasakan emosi Xiao Bai yang sudah pasti menganggap dirinya hanyalah seperti alat di mata ayahnya dan ibunya. Secara, ayah dan ibunya telah dianggap sebagai kaisar dan permaisuri surgawi tetapi masih meminta bantuan kepada Xiao Bai. Tunggu. Ketika Jie Yan ingin bertanya hal terakhir, Xiao Bai langsung memotongnya. "Bocah. Apakah menurutmu aku hanyalah perantara di antara kalian?"
Jangan tanya lagi, aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Cepat kemari, jangan buang waktuku yang berharga. Ucap Xiao Bai tidak sabar. Jie Yan semakin terdiam dan hanya bisa berjalan ke depan karena ia sudah mempercayai Xiao Bai sepenuhnya. Zep. Xiao Bai muncul tiba-tiba di depan Jie Yan yang berjalan lalu ia pun menangkap kepala Jie Yan dengan telapak tangannya. Seni kehancuran, pembukaan kekuatan kehancuran. Jie Yan yang awalnya terkejut, merasa seperti tubuhnya mengeluarkan sesuatu yang tidak terduga. Jantungnya berdetak sangat cepat, kinya tampak hendak meledak, kekuatan yang melimpah seperti muncul dari udara tipis. Aku akan melepaskan semua kekuatan yang terpendam dalam tubuhmu. Untuk pengembangannya, itu tergantung pada usahamu. Selain dari itu, potongan cermin tembaga yang kau miliki akan membawamu padanya. Sebagai hadiah karena kita telah bertemu kembali dalam waktu yang tidak terhitung jumlahnya, aku akan memberikanmu beberapa kemampuan khusus yang akan membantumu nantinya. Ucap Xiao Bai saat ia menarik telapak tangannya dan melihat Jie Yan yang tampak kesakitan karena kekuatan yang terpendam tersebut terus keluar tanpa henti. Xiao Bai juga langsung menghilang dari tempat tersebut lalu kabut putih perlahan-lahan menyebar, menyisakan Jie Yan seorang diri di aula istana dengan satu patung naga yang merupakan jenis kirin, yaitu patung Xiao Bai. Arreggggh. Jie Yan menggeram sedikit kesakitan. Percikan petir terus keluar dari dalam tubuhnya. Kinya meroket dan bahkan melampaui tingkat kultivasinya saat ini. Duar. Jie Yan secara langsung mendobrak tingkat alam sage tahap ke-9. Kinya tidak berhenti berkembang. Selain dari itu, akar spiritual miliknya pulih dalam sekejap. Namun, itu belum bergabung dengan kekuatan yang ada di tubuhnya yang lain. Xiao Bai hanya membantunya mengeluarkan potensi terbesar garis darah naga hitam kehancuran. Saat Qi Jie Yan melonjak dan bahkan melampaui tingkat alam sage tahap ke-9, itu tidak bisa membuatnya menerobos karena sedari awal adanya segel di dunia tersebut yang menghalangi siapa saja mencapai tingkat abadi. Dan juga, akar spiritual Jie Yan saat ini menghasilkan sesuatu yang lain, yaitu konsep kehancuran dasar. Walaupun itu hanyalah dasar, itu sudah sangat kuat, setara dengan konsep manapun di tingkat pertama. Ini membuktikan betapa kuatnya garis darah naga hitam kehancuran. Bantuan terakhir yang diberikan oleh Xiao Bai adalah beberapa teknik serangan dan pertahanan yang luar biasa. Terutama untuk pertahanan menggunakan konsep kehancuran yang disebut sebagai seni kehancuran, perisai yin yang. Itu dapat menahan serangan dalam jumlah yang sangat besar, bahkan serangan dari puluhan ribu musuh. Memikirkan kembali tentang musuh saat ini, Jie Yan semakin senang karena tampaknya Xiao Bai mengetahui bahwa dirinya membutuhkan sesuatu melawan musuh dalam jumlah yang sangat besar. Jie Yan yang awalnya kesakitan, perlahan tenang. Ia langsung duduk bersila lalu mencerna semua informasi yang diberikan Xiao Bai. Ia juga menyetabilkan kekuatannya, menahan lonjakan Qi yang tidak berhenti sama sekali. Jika diteruskan, ia mungkin akan pingsan. Jika saja ia bisa menembus tingkat abadi, ia akan membiarkan Qi tersebut tetap terus membantunya menerobos. Sekarang, Jie Yan pun mulai berkultivasi dan mencoba menahan Qi dalam tubuhnya. Untuk menyetabilkan tubuhnya serta menguasai teknik tersebut, menurutnya itu akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Daratan Utara, Gunung Safir. Wanita sialan. Sampai kapan kita berada di sini? Wah, Jie Yan.
Kenapa kau meninggalkanku dengan wanita ini? Xia Yuer meringkukkan tubuhnya di tempat jauh sambil menangis dan menunjuk ke arah Xiao Zia karena ia disiksa dalam waktu yang cukup lama di tempat itu. Tanda centang muncul di dahi Xiao Zia saat melihat Xia Yuer yang bahkan tidak berubah sama sekali walaupun ia mencoba menekannya agar tidak seperti anak-anak setiap saat. Yuer, ini adalah teknik terakhir yang harus kau gunakan. Ini adalah warisan yang kau miliki, setelah ini kita akan bertemu dengan Jie Yan dan berperang melawan para iblis dan kultivator dari alam abadi. Ucap Xiao Zia menghela nafas panjang. Ia juga hampir lelah menghadapi Xia Yuer. Benarkah? Xia Yuer berhenti menangis dan menatap Xiao Zia dengan tatapan curiga karena sedari awal, wanita menyeramkan itu selalu mengatakan hal yang sama sehingga ia harus terus berlatih seperti seekor kuda yang berlari tanpa henti siang dan malam. Ya, kita tidak punya banyak waktu lagi. Cepatlah Yuer. Jika kau tidak menguasainya, kita tidak akan bisa menang melawan musuh. Ucap Xiao Zia. Hal itu membaut wajah Xia Yuer yang awalnya tidak puas langsung serius. Ia pun mengangguk beberapa kali karena dalam pikirannya, ia hanya bisa terbebas dari wanita menyeramkan saat ia mempelajari kemampuan terakhir yang dikatakan oleh Xiao Zia. Episode sebelumnya. Perang di Daratan Utara. Episode berikutnya. Kekalahan total. Pusat benua Sein. Saat ini, terlihat 5 kultivator yang sedang berada di sekitar tengah gunung tertinggi di benua Sein. Kelimanya tidak lain adalah pemimpin dari pasukan klan Wang. Berapa lama membuka segel ini? Kita sama sekali tidak bisa mencapai puncak jika segel masih terus ada. Wang Li berkata dengan nada muram. Hanya dalam beberapa hari. Wang Qi membalas. Lalu, apakah kita hanya membiarkan mereka kabur sebelumnya? Aku tidak menduga bahwa akan ada wayang menarik seperti itu. Selain dari kemampuan aneh, pertahanannya sangatlah mengerikan. Wang Zi berkata dengan nada sedikit muram ketika mengingat tentang Changlan. Wang Hu dan Wang Chu hanya diam karena mereka setuju dan tidak menduga bahwa akan ada seseorang seperti Changlan yang sangat luar biasa. Tetapi, tujuan kita telah setengah berhasil. Pria bernama Lin Ming itu kemungkinan akan tewas setelah kita menyerangnya secara bersamaan. Serangan itu sebelumnya juga tidak terduga. Wang Li menyeringai ketika memikirkan Lin Ming. Selain dari itu, kelimanya juga ingat tentang Xiao Long, Gu Yuena dan Li Hao yang terluka parah dalam pertarungan. Jika saja Changlan tidak datang, mereka pasti berhasil membunuh mereka semua karena jumlah pasukan mereka sangatlah banyak dan semuanya adalah elit. Tidak akan ada yang menduga bahwa pertarungan di daratan selatan berakhir dengan parah, yaitu saat ini keadaan Lin Ming tidak diketahui hidup atau mati. Daratan Utara. Perang di dataran utara terus berlangsung selama lebih dari sehari. Pasukan dari kultivator benua Sein telah berkurang sangat banyak walaupun jumlah para iblis telah jatuh lebih dari 20.000 iblis. Jumlah tersebut tentu sangatlah mencengangkan mengingat kembali pasukan manusia yang tersisa bukanlah elit walaupun jumlahnya mencapai angka 20.000 kultivator juga. Di tempat tertentu yang tidak terlalu jauh dari perang yang tampak hendak mereda, terlihat lubang kegelapan yang cukup besar terbentuk lalu beberapa sosok keluar dari dalamnya. Bluk, bluk, bluk. Sosok tersebut adalah yang tersisa dalam perang di dataran selatan, mereka tidak lain adalah Changlan yang dibawa oleh wayang serigala iblis kegelapan. Sosok lainnya adalah Xiao Long, Li Hao dan Gu Yuena.
Lalu terakhir yang terjatuh adalah Lin Ming dengan luka yang sangat mengenaskan. Kakek. Gu Yuena mencoba bangkit dari tanah dengan susah payah mencoba memberikan pertolongan pertama pada Lin Ming. Untuk Xiao Long dan Li Hao, keduanya telah kehilangan kesadaran mereka. Hufet, hufet, hufet. Changlan yang hampir kebiasaan tenaga, langsung membuat gerakan kecil. Wayang serigala iblis kegelapan miliknya muncul tepat di depan Lin Ming lalu menyegelnya dengan kekuatan aneh berwarna hitam. Hal itu dilakukan untuk membuatnya mati suri karena daya hidup Lin Ming tampak hendak pudar. Semula, jika ia tidak memiliki wayang serigala iblis kegelapan, ia pasti akan tewas karena tubuh utamanya lebih lemah daripada Li Hao. Ia adalah ahli wayang, bukan kultivator seperti biasanya. Yuena, cepat panggil senior Lin Si kemari. Jika hanya kita, senior Lin Ming tidak akan bisa diselamatkan. Hanya kau yang bisa bergerak saat ini. Setelah mengatakan itu, Changlan menutup matanya kehilangan kesadarannya. Walaupun lukanya sangat parah, itu tidak akan membunuhnya dalam waktu beberapa hari. Sama halnya seperti Xiao Long dan Li Hao. Perang di dataran selatan sangatlah tragis, semua yang tinggal di sana binasa di tangan para kultivator dari alam abadi. Tidak akan ada yang menduga bahwa kelima pemimpin pasukan klan Wang memiliki kartu truf yang sangat mengerikan. Tidak seperti pasukan iblis yang menjaga kekuatan mereka untuk melawan klan Wang. Para pemimpin klan Wang membuat bawahan mereka menjadi manusia bom. Semua pasukan di daratan selatan terkena teknik tersebut. Dan pada akhirnya, di saat terakhir, 5 pemimpin pasukan klan Wang menyerang Lin Ming yang terluka secara bersamaan. Jika Changlan tidak menggunakan semua ki dan konsep yang ia miliki untuk menarik yang selamat ke dalam lubang kegelapan, maka mereka pasti akan tewas di tempat. Gu Yuena memaksa tubuhnya bergerak. Ia terbang dengan kecepatan penuhnya dengan sisa kekuatan yang ia miliki ke tempat ia merasakan perang. Kesadarannya semakin kabur karena ia tidak mampu bergerak lagi. Tolong tetap terjaga. Gu Yuena menggertakkan giginya dengan kuat dan pada akhirnya, bahkan setelah terbang hampir 2 menit, ia tidak mampu lagi bertahan dan langsung terjun ke arah permukaan tanah. Tep. Seseorang menangkap Gu Yuena di udara dan menatapnya sambil menghela nafas panjang. Yuena. Suara imut terdengar sangat khawatir saat ini. Sosok tersebut tidak lain adalah Xia Yuer yang baru saja keluar dari tempat latihan tetapi mereka tidak bisa langsung ke daratan barat menemui Jieyan. Untuk seseorang yang menangkap Gu Yuena tentu saja adalah Xiao Zia. Tolong. Mereka. Gu Yuena bergumam kecil saat ia kehilangan kesadarannya setelah ia menatap siapa yang menangkapnya. Yuer. Waktunya bekerja. Ucap Xiao Zia saat membuat formasi penyembuh pada Gu Yuena sambil terbang ke arah tempat ia merasakan aura samar diikuti oleh Xia Yuer yang tampak khawatir setiap waktu. Sesampainya di tempat Lin Ming, Xiao Long, Li Hao dan Changlan, bahkan untuk Xiao Zia, ia sangat terkejut ketika seseorang seperti Lin Ming dan Changlan terluka separah itu. Yuer, cepat! Teriak Xiao Zia saat ia meletakkan Gu Yuena lalu membuat formasi penyembuhan kepada mereka berempat. Xia Yuer yang paling ahli dalam penyembuhan, langsung menyembuhkan Lin Ming secara pribadi. Ia tentu tidak bodoh dan tahu apa fungsi dari mati suri yang dibuat oleh wayang serigala iblis kegelapan milik Changlan pada Lin Ming. Melihat daya hidup mereka semua, Xiao Zia menghela nafas. Ia hanya khawatir pada Lin Ming saat ini.
Bahkan jika terjadi pada salah satu dari mereka, ia tidak bisa membayangkan seperti apa murka Jie Yan nantinya. Xiao Zia bertanya-tanya bagaimana bisa mereka semua terluka parah hanya dengan kultivator dari alam abadi, terutama untuk Lin Ming, Changlan dan Gu Yuena, karena ketiganya bisa dikatakan ahli peringkat teratas di benua Sein. Jika ia tahu bahwa pemimpin pasukan klan Wang menggunakan pasukan mereka sebagai manusia bom, maka ia merasa wajar mereka semua terluka sangat parah. Setelah membuat formasi secukupnya, Xiao Zia menerpa ke arah lain karena hanya Lin Si yang mampu menyembuhkan Lin Ming saat ini. Walaupun Xia Yuer ahli dalam penyembuhan, luka seperti itu bukan sesuatu yang bisa dibantu oleh Xia Yuer. Dia hanya bisa menunda lukanya semakin parah. Yuer, tunggulah di sini. Aku akan membawa Lin Si ke sini. Sebelum menunggu Xia Yuer memelas, Xiao Zia langsung menghilang dari tempat tersebut. Di tempat perang antara iblis dan pasukan benua Sein, di permukaan es hanya sudah banyak hancur, mayat terlihat di mana-mana. Hanya dalam waktu kurang dari 2 hari, perang akhirnya telah usai dengan kekalahan pasukan di daratan utara. Walaupun mereka kalah, itu tidak separah di daratan selatan karena mereka dipimpin oleh Xiao Chen. Bisa dipastikan bahwa pasukan di daratan utara 3 kali lebih kuat dari pasukan di daratan selatan. Perang ini sungguh tidak masuk akal. Apakah ini akhir dari benua Sein dan kepunahan manusia? Lin Si yang terluka walaupun tidak terlalu parah, bergumam dengan nada sangat sedih. Ia menatap ke arah Guan Yu yang kehilangan lengan kanannya dan tidak akan bisa menggunakan seni tombak lagi. Hanya dengan berlatih dari awal menggunakan lengan kiri dia bisa memulihkan kekuatan puncaknya. Lalu tatapan Lin Si tertuju pada tempat tertentu. Matanya berkaca-kaca dan ia perlahan melayang ke satu sosok yang tergeletak di permukaan tanah. Sosok tersebut tidak lain adalah Xiao Chen yang dikepung oleh sekitar 50.000 iblis sebelumnya agar pasukan dari benua Sein memiliki waktu melawan. Selain dari itu, semua iblis tersebut dipimpin oleh Jin Gu yang membuat Xiao Chen hanya bisa bertahan selama seharian lebih. Lin Si langsung memberikan pertolongan kepada ayahnya yang berada di ambang kematian. Karena keahliannya, ia yakin bahwa ia bisa membuat ayahnya hidup walaupun butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Tatapan Lin Si tertuju tempat lain dan menemukan Gu Yin yang terluka parah tetapi mencoba merawat banyak kultivator yang terluka sebisanya. Bahkan Huan Kai yang bermain dari balik layar tidak sadarkan saat ini karena dia kunci mereka untuk bertahan. Tetapi pada akhirnya karena jumlah musuh, Huan Kai juga koma saat ini. Untuk Xiao Yu dan Lan Qinzu, keduanya terluka parah juga tetapi karena fisik keduanya, mereka tidak akan seperti kultivator lainnya yang langsung pingsan. Pasukan di daratan utara yang semula berjumlah lebih dari 20.000 hanya tersisa kurang dari 5.000. Perang kali ini cukup tragis karena hanya mereka kultivator yang tersisa. Lin Si tersadar dari lamunannya saat mendengar suara seseorang. Ia menatap ke arah Xiao Zia sedikit waspada. Lin Ming saat ini sekarat. Ikuti aku, jika aku membawanya bergerak, aku takut lukanya terbuka kembali karena saat ini dia mati suri. Ucap Xiao Zia yang membuat jantung Lin Si semakin berdetak cepat karena bahkan suaminya telah dikalahkan di dataran selatan. Episode sebelumnya. Tingkat alam sage tahap ke-9. Episode berikutnya. Skema masing-masing.